Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Siti Nur Fauziah dengan nomor NIM 3402180295 dari kelas manajemen I. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang standar operasional prosedur atau SOP. Langsung saja, prosedur operasi standar atau standar operasional prosedur dalam bahasa Inggris, standar operating procedure yang dapat disingkat sebagai SOP, adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Menurut Sailendra, standar operasional prosedur atau SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, fungsi standar operasional diantaranya yaitu 1. Memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. 2. Sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. 3. Mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. 4. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerja rutin. Selanjutnya, manfaat standar operasional prosedur menurut Permenpan nomor 21 Empan 11 2008. Manfaat SOP diantaranya yaitu 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. 2. Menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. 3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. 4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. 5. Menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. 6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. 7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. 8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. 9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Yang selanjutnya, arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP. 1. Flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau start atau akhir atas atau akhir dari suatu kegiatan. Selanjutnya, konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Selanjutnya, konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Selanjutnya, processing symbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual operation, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Simbol input-output, yaitu simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard.
Simbol preparation yaitu simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Simbol predefined process yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Selanjutnya, simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Selanjutnya, simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Selanjutnya, simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Selanjutnya, simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang terakhir, simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Mungkin cukup sekian dari saya membacakan materi tentang SOP. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam membaca materinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.